Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, ada satu kunci rahasia di bulan Rajab yang sering terlewatkan? Sebuah kalimat pendek, ringan di lisan, namun beratnya luar biasa di timbangan Allah. Bayangkan, hanya dengan membacanya satu kali saja. Saya ulangi, cukup satu kali. Allah menjanjikan penghapusan 100.000 dosa, penulisan 100.000 pahala kebaikan, dan pengangkatan 100.000 derajat. Apakah dosa kita sebanyak itu? Mungkin lebih. Apakah kita butuh pahala sebanyak itu? Pasti. Ini adalah kesempatan emas di bulan Syahrullah, bulannya Allah. Jangan sampai Rajab berlalu tanpa kita mengamalkannya. Zikir apakah itu dan bagaimana cara mengamalkannya agar diterima? Simak video ini hingga tuntas, karena ini bisa jadi titik balik kehidupan kita. Mari luruskan niat. Saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, lalu like dan share video ini kepada keluarga tercinta. Jadikan satu klik jari Anda sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir deras insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah, Zat yang maha menggenggam jiwa kita, Zat yang masih memberikan kita kesempatan menghirup udara dunia, yang berarti Allah masih memberikan kita waktu untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabatku, saat ini kita sedang berada di dalam naungan bulan yang sangat mulia, bulan Rajab. Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram, Ashhurul Hurum, yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Para ulama memberikan perumpamaan yang indah tentang posisi bulan Rajab ini. Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balki berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam benih, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil. Bagaimana mungkin kita berharap panen ampunan besar-besaran di Ramadan jika di bulan ini kita tidak mulai menanam benih zikir? Bagaimana mungkin kita berharap hati yang bersih saat Idul Fitri jika di bulan ini lisan kita masih kaku, jarang menyebut nama Allah? Oleh karena itu, di bulan Rajab yang disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah ini, amalan terbaik adalah memperbanyak istighfar dan zikir, mensucikan diri, karena Rajab adalah bulan pembersihan, tahliyah sebelum kita menghias diri, tahliyah di bulan Sya'ban. Nah, di antara sekian banyak permata zikir, ada satu zikir khusus yang memiliki fadilah sangat agung jika dibaca di bulan ini. Sahabatku, amalan yang akan kita bahas ini bukanlah amalan sembarangan. Ia dinukil oleh para ulama yang arif billah, disebutkan oleh seorang ulama besar, yakni Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalandani rahimahullah, di dalam kitab beliau yang masyhur di kalangan pesantren, yaitu kitab Jauharul Mauhub wa Munabihatul Qulub, permata yang diberikan dan peringatan bagi hati. Tepatnya pada halaman 129, beliau menukil sebuah riwayat. Mari kita dengarkan baik-baik janji Rasulullah ini dengan telinga hati kita. Allah akan mencatat baginya 100.000 kebaikan. Dan Allah akan menghapus darinya 100.000 dosa atau keburukan. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 100.000 derajat. Bukankah ini tawaran yang sangat menggiurkan dari Rob semesta alam? Kita seringkali merasa berat untuk berzikir ribuan kali. Kita seringkali merasa tidak punya waktu untuk duduk berjam-jam di atas sajadah. Namun Allah dengan kasih sayangnya yang maha luas memberikan kita jalan pintas syar'i. Sebuah kalimat yang padat, ringkas, namun bobotnya mengguncang arsy. Zikir apakah itu? Zikir tersebut adalah gabungan dari 5 kalimat mulia yang paling dicintai Allah, yaitu Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala haula, Wala quwata, illa billahil aliyil azim. Agar zikir ini tidak sekedar komat kamit di lisan, mari kita selami maknanya satu persatu.
Sebab zikir yang sampai ke langit adalah zikir yang dipahami maknanya dan diresapi oleh hati. Pertama, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini adalah tasbih. Saat kita mengucapkan Subhanallah, kita sedang membersihkan persepsi kita tentang Allah. Di bulan Rajab ini, perbaharui iman kita dengan kalimat ini. Hancurkan berhala-berhala dunia di hati kita. Keempat, Wallahu Akbar, dan Allah Maha Besar. Ini adalah takbir, pengakuan akan keagungannya. Saat sahabat punya masalah besar, hutang menumpuk, penyakit tak kunjung sembuh, urusan keluarga yang rumit, ucapkan Allahu Akbar. Masalah kita kecil, dunia ini kecil, yang besar hanya Allah. Jika Allah Maha Besar, maka tidak ada masalah yang sulit baginya untuk diselesaikan. Takbir ini menanamkan optimisme dan keberanian dalam jiwa seorang mukmin. Dan yang terakhir, penutup dari rangkaian zikir agung ini adalah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini disebut hauqalah. Para ulama menyebutnya sebagai kalimat penyerahan diri total atau istislam. Sahabatku, kita ini lemah. Kita tidak bisa taat tanpa izin Allah. Kita tidak bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Kita tidak bisa bernafas tanpa kuasa Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Fakultu, bala ya Rasulullah. Qala, la hawla wa la quwata illa billah. Artinya, maukah engkau aku tunjukkan salah satu harta karun atau simpanan berharga dari syurga? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, ucapkanlah la haula wa la quwata illa billah. Maka, zikir yang kita bahas ini adalah paket lengkap. Ada penyucian, tasbih, ada syukur, tahmid, ada tauhid, tahlil, ada pengagungan, takbir, dan ada penyerahan diri, hauqalah. Pantaslah jika Allah menjanjikan 100.000 kebaikan bagi yang membacanya, karena isinya mencakup seluruh esensi penghambaan. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari sekarang kita praktikan. Jangan biarkan ilmu ini hanya berhenti di telinga. Saya akan membimbing sahabat untuk melafalkannya. Ikuti saya, baik dilisankan maupun di dalam hati. Bayangkan Allah sedang menatap kita. Bayangkan dosa-dosa kita yang menggunung itu sedang dirontokkan satu persatu seiring bacaan ini. Tarik nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Sekali lagi, resapi maknanya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah Maha Besar. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah, cukup satu kali. Namun jika dibaca dengan huduru qalb, hadirnya hati, nilainya tak terhingga. Sahabat yang dirahmati Allah, kapan zikir ini dibaca? Bebas, bisa dibaca di pagi hari saat menyongsong rejeki, bisa dibaca di sore hari saat telah bekerja, bisa dibaca di malam Jumat yang mulia, atau kapan saja selama bulan Rajab ini. Sempatkanlah, jangan sampai HP kita lebih sering kita sentuh daripada tasbih kita. Jangan sampai obrolan dunia lebih sering kita ucapkan daripada nama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus 100.000 dosa kita, menuliskan 100.000 pahala untuk kita, mengangkat derajat kita, dan yang paling penting, mengampuni dosa kedua orang tua kita. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyapa hati sahabat semua. Dari kota atau negara mana sahabat menyimak video ini? Apakah dari Indonesia, Malaysia, Arab Saudi atau belahan bumi lainnya? Tuliskan di kolom komentar, agar kita saling mengenal sebagai saudara seiman. Dan satu lagi,
Mari kita penuhi kolom komentar di bawah dengan salawat Nabi, atau satu doa yang paling sering sahabat pancatkan seumur hidup dan paling membuat hati sahabat tenang. Tuliskan doa itu. Mari kita saling mengaminkan doa saudara kita di kolom komentar. Ingat, doa malaikat turun kepada orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Semoga kita semua dipertemukan di surganya kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menyimak. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.